Belasan remaja terduga pelaku tawuran di Palmerah, Jakarta Barat ditangkap polisi. Proses pemulangan para remaja kepada orang tua mereka diwarnai isak tangis. Isak tangis orang tua pecah ketika remaja terduga pelaku tawuran akan dipulangkan ke pihak keluarga. Polisi memerintahkan para remaja ini untuk meminta maaf dengan membasuh serta mencium telapak kaki orang tua mereka masing-masing. Bahkan salah satu orang tua terduga pelaku tawuran tidak berhenti menangis hingga nyaris jatuh pingsan. 18 remaja ini ditangkap petugas dari Polsek Palmerah karena kasus kenakalan remaja dan tawuran menggunakan senjata tajam yang memanfaatkan fitur live di media sosial. Polisi menyita barang bukti berupa 6 buah senjata tajam. Belasan remaja ini juga diberikan pembinaan mental dengan dijatuhi sanksi hormat bendera dan menghafalkan Pancasila. Ini anak-anak modus, ini tantangan mereka melalui IG, Instagram. Jadi saling balas-membalas, saling ejek, akhirnya mereka kumpul di Jalan Gang Mawar. Karena ini sudah rutin, akhirnya kita benar-benar antisipasi, jangan sampai berlanjut-lanjut. Polisi juga meminta kepada para orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan dan tidak keluar pada malam hari. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang anak pang di Palembang, Sumatera Selatan menangis terjaring razia premanisme. Ia ditangkap petugas karena kerap memalak pengendara truk yang melintas. Nah, ngapa nangis ini? Seorang anak pang yang biasa mengamen di lampu lalu lintas di Palembang, Sumatera Selatan, menangis saat terjaring razia premanisme. Pemuda ini ditangkap karena diduga kerap meminta uang secara paksa kepada pengendara truk yang melintas. Di lokasi terpisah, petugas juga menggerebek sekelompok pemuda yang diduga tengah mabuk lem. Mereka tak berkutik saat digeledah petugas yang menemukan barang bukti berupa lem dan juga minuman keras jenis tuak. Razia premanisme kali ini berhasil menjaring 46 anak pang dan preman jalanan yang berkedok sebagai pengamen dan juru parkir. Razia dilakukan karena banyaknya laporan warga yang resah atas ulah mereka yang sering meminta uang secara paksa. Kita mengamankan sejumlah kurang lebih 46 ya pemuda, di mana kita melakukan razia antisipasi premanisme kejahatan jalanan. Kita sisir daerah-daerah kota ya. Kita seperti biasa melakukan pendataan barangkali orang-orang ini adalah merupakan suatu pelaku tindak pidana. Polisi kemudian mendata puluhan pemuda ini dan memeriksa ada tidaknya tindak pidana yang pernah dilakukan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras di ibu kota sore tadi membuat sejumlah wilayah di Jakarta Selatan banjir. 15 RT di Kelurahan Petogogan terendam air hingga setinggi 60 cm. Ruas Jalan Kemang Utara di Kecamatan Mampang Perapatan juga tergenang sehingga tidak dapat dilalui kendaraan. Sebanyak 15 RT di RW 2 Petogogan, Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian mencapai 60 cm. Selain membuat akses warga terganggu, genangan air juga membawa sampah rumah tangga. Banjir terjadi akibat luapan Kali Krukut usai hujan deras sejak Jumat sore. Buruknya drainase diduga menjadi penyebabnya. Iya, biasa banjir kalau hujannya gede. Kiriman. Oh, kiriman. Tapi untuk surutnya gimana, Bu? Cepat juga? Cepet sih kalau surut. Bentar. Banjir juga menggenangi ruas Jalan Kemang Utara Mampang Perapatan. Ketinggian air yang mencapai 60 cm membuat akses jalan terputus. Pengendara motor yang nekat menerobos banjir pun mengalami mati mesin. Selain mengganggu arus lalu lintas, banjir juga mengganggu aktivitas warga. Dari Jakarta, dan Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Diduga baru belajar mengemudi, sebuah mobil hilang kendali dan tercebur ke dalam saluran air. Kondisi saluran air yang curam dengan kedalaman mencapai 1 meter menghambat evakuasi petugas.
Warga dan pengguna jalan yang melintasi Jalan Boulevard Perubahan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dikejutkan dengan masuknya mobil ke dalam saluran air. Diduga mobil dengan 2 orang penumpang ini lepas kendali karena sang pengemudi baru belajar mengemudi. Kelihatannya sedang belajar kata orang-orang tuh ya, bukan? Iya. Mobil cewek apa cowok? Cewek perkiraan tuh. Ya, tapi dia datang udah nggak ada semua. Ini kalau kedalaman kalinya ini berapa meter? Ya kurang lebih kalau airnya itu 1 meter, kurang lebih. Ini karena airnya ada dangkal nggak nyampe 1 meter. Kondisi saluran air yang curam dengan kedalaman mencapai 1 meter menghambat proses evakuasi. 1 alat berat pun dikerahkan. Mobil baru berhasil dievakuasi 2 jam kemudian. Sementara, kedua penumpang hanya mengalami luka ringan. Kini kasus kecelakaan ditangani petugas unit laka lantas Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ikuti iring-iringan pengantar jenazah, seorang ibu pengendara motor tewas terlindas truk di Jatinegara, Jakarta Timur. Korban yang berboncengan dengan 3 anaknya ini tidak dapat mengendalikan kendaraan saat menyalip truk kontainer. Seorang ibu pengendara motor tewas terlindas truk kontainer di Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Kejadian berawal saat korban berboncengan bersama 3 anaknya tengah mengikuti iring-iringan pengantar jenazah. Naas, motor korban hilang kendali saat akan menyalip truk dan mikrolet. Korban menyenggol ban truk langsung terjatuh dan terlindas, sedangkan 3 penumpang lainnya terluka. Karena mepet, mepet. Ini nih, dia mau masuk. Yang korban kontainer motor ini. Korban motor jatuh baru mental. Ada berapa penumpang di motor, Bang? Hah? Ada berapa di motor tadi Abang lihat, Pak? Kini 3 korban selamat dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dan kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas 1 Wil, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kecelakaan maut juga terjadi di tikungan Patalan, Jalan Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Seorang penumpang tewas dan 4 orang lainnya termasuk pengemudi luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di tikungan Patalan Jalan Parangtritis, Bandul, daerah istimewa Yogyakarta. Minibus yang tengah melaju dengan kecepatan tinggi menabrak pohon dan terguling masuk ke dalam selokan. Seorang penumpang tewas dan 4 orang lainnya termasuk pengemudi luka-luka. Evakuasi korban sempat kesulitan karena kondisi mobil yang ringsek. Tim Basarnas harus menggergaji bodi mobil untuk mengevakuasi korban. Setelah berhasil dievakuasi, para korban dibawa ke Rumah Sakit Panembahan Senopati, Bantul. Itu mabuk, pertama bawa minuman sama obat. Berapa orang itu, Mas? Kurang lebih 5 orang, kurang lebihnya. Berapa dari selatan kenceng, Mas, itu? Kalau untuk kencengnya saya kurang tahu. Karena tidak ada bekas dan sebagainya, kan pengereman dan sebagainya. Dari pemeriksaan TKP, polisi tidak menemukan bekas pengereman. Dari dalam mobil, polisi malah menemukan beberapa butir obat-obatan yang belum diketahui jenisnya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. 3 orang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Jambi. Sopir truk diduga mengebut di jalan sempit sehingga menabrak sebuah bus dan sepeda motor. Di Kecamatan Pelepat, antara bus dengan PS. Bus dan truk ini hancur usai bertabrakan di Jalan Lintas Sumatera, Jambi. Akibatnya, 3 orang meninggal dunia, yaitu supir truk, supir bus, dan seorang pengendara motor. Sementara 3 korban lainnya luka ringan. Kecelakaan bermula saat truk mendahului sebuah sepeda motor. Namun tiba-tiba muncul sebuah bus dari arah berlawanan dan tabrakan tak terhindarkan. Di ruas jalan tersebut pernah kejadian kecelakaan yang serupa yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di tempat. Jadi himbauan saya kepada masyarakat agar mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian membekali diri dengan kompetensi. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Bungo, Jambi. Dari Merangin, Jambi, Nanang Farurozi, iNews melaporkan.